Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bertemu kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi. Puji syukur atas karunia Tuhan sehingga kita masih diberi kesempatan dan perlindungan serta kesehatan sampai pada hari ini. Sebelum memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan atas berkat dan rahmat yang telah Engkau curahkan kepada kami hingga pada hari ini Tuhan. Sekarang Tuhan kami ingin memulai aktivitas kami pada hari ini dan sebelum itu kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu yang kiranya akan dibawakan oleh saudara Ravel nanti Tuhan. Tolong Tuhan kiranya buka hati dan pikiran kami agar firman yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini dapat menjadi rema bagi hidup kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah Aku Melayani Tuhan. Nats diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup senantiasa di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang bersekongkol membunuh aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali mau disapa oleh Tuhan lewat renungan pagi hari ini, hikmat pagi hari ini. Dan mari kita persiapkan hati untuk mau mendengarkan perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Richard de Haan pernah menuliskan sebuah ilustrasi yang menarik yang berbunyi demikian. Seorang pengkhotbah yang mulai jenuh dalam pelayanan mendapat sebuah mimpi. Dia melihat dirinya sedang memukul sebuah bongkahan besar batu granit dengan linggis. Tugasnya adalah memecahkan batu tersebut menjadi potongan-potongan kecil. Namun sekeras apapun usahanya, ia tidak sanggup memecahkan batu itu sepotong kecil barang sedikit pun. Karena sudah lelah dan putus asa, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti. Tak lama kemudian datanglah seseorang dan berkata, "Bukankah Anda diperintahkan untuk melakukan pekerjaan ini? Kewajiban Anda adalah melakukan sebaik mungkin apapun yang terjadi." Sang pengkhotbah dengan kebulatan hati yang baru mengayunkan linggisnya tinggi-tinggi dan memukul batu granit tersebut hingga pecah. Batu itu pecah berkeping-keping. Dia hampir menyerah dan melewatkan satu pukulan yang menghancurkan. Bapak Ibu, Tuhan ingin agar kita tetap melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Dia, entah seberapa besar kesulitannya. Sebuah kisah ilustrasi yang menginspirasi terutama bagi anak-anak Tuhan yang mulai kehilangan motivasi pelayanan dan lelah dalam melayani. Rasul Paulus pernah memberikan kesaksian yang diharapkan bisa memotivasi para penatua di Efesus. Paulus menyatakan dengan jelas dan tegas akan upaya pelayanan yang sudah dilakukan. Bahkan, dia mengaku dalam pelayanannya bahwa telah banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang bersekongkol untuk membunuh dia. Di tengah tantangan dan ancaman yang ada, Paulus tidak berhenti melayani. Ia tetap melakukan tugas panggilannya dengan sungguh-sungguh, tidak lalai, serta memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Paulus memiliki kerinduan dan semangat yang besar agar orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani bertobat serta percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, murid-murid Kristus masa kini dipanggil untuk mempunyai motivasi dan semangat yang sama seperti Rasul Paulus.
tidak berhenti melayani. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada ancaman. Tetapi selalu memberikan yang terbaik. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Bapak Ibu, kita melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Apapun rintangan dan ancamannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memanggil dulu hamba-Mu Paulus. Dia telah sungguh-sungguh mengerjakan bagian pelayanan yang dipercayakan kepadanya dengan segenap hatinya. Meskipun ada tantangan, meskipun ada ancaman. Tetapi panggilan itu begitu nyata dan begitu kuat dalam hati Paulus. Karena itu dia mau benar-benar sungguh-sungguh mengerjakan pelayanannya dimanapun Tuhan pergi, dimanapun Tuhan utus dia. Tuhan, di masa kini pun Engkau telah memanggil kami, seperti Engkau telah memanggil Paulus zaman dulu. Mungkin panggilan kami berbeda dengan Paulus. Dia adalah seorang misionaris keliling kota-kota, keliling negara-negara. Mungkin kami bukanlah orang yang dipanggil demikian. Tetapi Tuhan, kami dipanggil untuk berbagian dalam pelayanan yang sama, dengan motivasi yang sama, dengan kesungguhan hati yang sama, dengan semangat yang sama untuk melayani Tuhan. Karena itu dimanapun Tuhan tempatkan, mau entah itu di pekerjaan kami, di profesi kami, maupun entah itu di gereja, di dalam pelayanan, dimanapun dan apapun pelayanannya. Tuhan, kami dipanggil untuk punya hati yang berkobar-kobar, hati yang semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan, berikan kami hati seperti itu, karena kami rindu untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Jadikan kami pelayan-pelayan Tuhan yang memuliakan Tuhan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Selamat berkarya di dalam tangan Tuhan yang memampukan kita untuk melayani Dia dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati.